melihat ini ya, apa namanya, melihat ranking gitu ya, ranking literasi Indonesia, khususnya generasi muda Indonesia, bahkan tidak mampu bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Singapura yang menurut catatan dari sebuah survei internasional cukup rendah begitu ya. Nah sekarang bagaimana kira-kira nanti arsip ini bisa menjadi satu jembatan untuk meningkatkan literasi dari generasi muda Indonesia? Kita nanti akan dengar pemaparannya dari Mas Restiwat pertama SSMA. Namun sebelum kita meminta kesediaan dari Mas Rais untuk menyampaikan gambaran-gambaran umum tentang arsip sebagaimana yang tadi sudah kita mulai bicarakan ya. Uh, ada di dalam draft acara saya diinstruksikan untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua Jurusan yang dalam hal ini nanti diwakilkan oleh Bapak Wayan Pardi selaku Bapak Sekretaris Jurusan Sejarah Sosiologi dan Perpustakaan Undiksa. Kepada Bapak Wayan Pardi, silakan Bapak. Terima kasih Pak Endra. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen ya di lingkungan jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan. Nah, ini utamanya ada Ibu Korprodi dari Perpustakaan. Kemudian untuk Bapak Korprodi Pendidikan Sosiologi ya kebetulan Bapak sudah ada di room ya. Eh, Sepertinya belum. Kemudian Ibu Korprodi dari Pendidikan Sejarah juga berhalangan ya. Nah, kemudian yang saya hormati Bapak Raistiwar Pratama ya selaku narasumber eh, kegiatan kita hari ini ya. Selamat datang Pak Raistiwar di Undiksa ya walaupun kegiatannya hari ini dilaksanakan secara daring ya mudah-mudahan nanti Bapak Raistiwar Pratama ya ada waktu ada kesempatan untuk bisa berkunjung ke Undiksa secara luring ya. Selagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Raistiwar karena sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara diaspora ini. Nah, kemudian yang saya banggakan ya adik-adik mahasiswa dari jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan yang hari ini mengikuti kegiatan ini. Nah, pertama-tama izinkan saya menyampaikan permakluman dari Bapak Ketua Jurusan ya. Beliau kebetulan berhalangan ya untuk memberikan sambutan karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Nah, beliau titip pesan kepada saya untuk menyampaikan salam hangat ya utamanya ke Pak Rais Tiwar selaku narasumber, kemudian ke dosen-dosen juga, kemudian ke tim panitia juga yang sudah eh, menyiapkan kegiatan ini, ya, kemudian ke adik-adik mahasiswa. Nah, Bapak Ketua Jurusan berharap bahwa kegiatan yang kita laksanakan hari ini yang bertemakan eh, arsip sebagai pendukung pemajuan literasi bangsa, ya ini bisa memberikan manfaat yang utamanya kepada adik-adik mahasiswa ya di entah itu di program studi pendidikan sejarah, program studi pendidikan sosiologi ataupun juga mahasiswa di tiga perpustakaan ya. Jadi semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, barangkali seperti itu Pak Hendra, sedikit kata sambutan dari Pak apa namanya dari saya mewakili Bapak Ketua Jurusan ya saya tutup dengan mengaturkan para mesanti Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wayan Pardi yang dalam hal ini mewakili Bapak Ketua Jurusan SSP karena mungkin berhalangan hadir ya. Bella itu tadi skapur sire ya yang disampaikan oleh Bapak Ketua Jurusan SSP yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wayan Pardi dan berikutnya tanpa berpanjang kata saya berikan kesempatan kepada Mas Rais untuk menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran ya
yang nanti mungkin akan bisa menginspirasi kita generasi muda di Indonesia ya, bagaimana sebenarnya arsip itu bisa menjadi satu macam alat gali untuk meningkatkan literasi generasi muda di Indonesia di masa yang akan datang. Silakan kepada Mas Rais. Waktu dan tempat. Ya, terima kasih Mas Hendra. Sama gila Mas semua ya, karena masih bingung saya Pak sapaan di Bali seperti apa gitu, macam-macam ini. Maaf kalau terlalu Jawa sentris ketika menyapa Mas dengan Mbak. Eh Awalnya tadi memang saya sendiri terutama bingung soal ada 3 jurusan dalam satu prodi gitu ya. Wah ini susah juga apa ya mengaitkannya itu, mencari benang merah dari apa sih yang mau dibahas itu. Dan kekagetan yang kedua adalah ketika membahas literasi. Karena selama 13 tahun menjadi arsiparis, kata literasi itu eh, kami tidak pernah kaitkan dengan arsip gitu. Biasanya yang dikaitkan itu soal memori kolektif atau misalnya eh, soal partisipasi gitu. Jadi ada satu gerakan sekarang namanya Person Centered Archives. Itu pengembangan lanjutan dari Community Archives itu. Mungkin bahasa umumnya kalau kita lihat ada yang namanya citizen journalism gitu ya. Itu serupa gitu. Nanti akan saya singgung sedikit. Nah, 2 kekagetan itu dari Ibu Mbak Sri atau Bu Sri berusaha saya pahami apa ya kira-kira bisa menjamu semua mahasiswa dengan ya menurut saya berbeda ya karena kalau saya sendiri dulu kuliah di Unpad ilmu sejarah fakultasnya sastra belum jadi FIB sebenarnya. Lalu ketika lanjut juga untuk kembali S1 matrikulasi dan lanjut S2 di Leiden, fakultasnya pun humaniora gitu. Jadi tidak pernah disatukan dalam satu itu, jadi agak berbeda. Mungkin teman-teman sejarah yang di IKIP sekarang berubah menjadi ada di Fakultas Ilmu Sosial ya, pendidikan sejarah biasanya. Eh, dan memang waktu kita sekolah dulu juga seperti itu. Saya masih ingat waktu tahun 99 Agustus ketika daftar ulang ke Unpad, saya udah percaya diri ya waktu itu ke Dipati Ukur Bandung ngantri di FISIP karena saya berpikir sejarah itu masuknya ilmu sosial kan ya karena selama belajar di sekolah sampai SMA itu belajarnya sejarah sebagai ilmu sosial dan nggak ada yang ngasih tahu gitu ya jadi begitu sampai di meja panitia saya baru tahu ternyata sejarah bukan di FISIP jadi saya harus cari lagi adanya di Fakultas Sastra gitu. Nah mungkin ini yang membuat kaitannya eh, hubungan antara arsip itu sendiri dengan gerakan literasi gitu ya. Jadi sekalipun memang tidak digagas atau tidak lahir dari rahim arsip, literasi ini sebagai konsep yang luas berusaha melihat apapun sebagai bacaan gitu, apapun sebagai sesuatu yang dipahami. Jadi tidak melulu dalam bentuk buku atau teks, tapi melihatnya ada sesuatu eh, konteks yang direpresentasikan gitu ya dari waktu sebelumnya dengan waktu ketika kita membaca eh, informasi tadi itu yang baik berupa arsip, buku, artefak, naskah atau macam-macam. Akhirnya dalam waktu yang singkat saya coba mengaitkan 3 tokoh sentral dalam SSP ya tadi Mas Hendra bilang jurusannya namanya SSP yaitu sejarah, sosiologi dan perpustakaan. Mungkin udah cukup paham gitu ya. Braudel misalnya itu anak sejarah biasanya sudah belajar itu ketika apalagi sekarang lagi seru ya soal sejarah maritim gitu ya. Konsep-konsep bahari, Nusantara, lalu total history yang gaungnya dibawa oleh Pak Sartono, mendiang Sartono Kartodirijo dan Mazhab Bulak Sumur di UGM.
kita kenal sebagai sekolah analis atau analis school annals ya. Lalu untuk sosiologi tokohnya kayaknya Kastel gitu ya, meskipun banyak sosiolog lainnya yang mumpuni, tapi saya ngelihatnya dikaitkan dengan informasi konsep Manuel Castells ini dengan network of society, sebenarnya network society eh, bisa dipakai gitu ya, karena bagaimana ICT berdampak dan menghubungkan eh, tempat-tempat yang jauh. Jadi kita bisa berada dimanapun tanpa meninggalkan asal kita gitu. Batas-batas itu lebur ketika Manuel Castells merumuskan mengenai konsep network society. Dan yang terbaru yang masih jadi selebritas hangat ya, jadi selebritinya eh, informasi karena disertasinya Taufik Asmianto, dosen dari UI juga membahas soal eh, Luciano Floridi. Itu eh, menarik ya membahas itu gitu karena jarang sekali orang tua ya, karena Floridi itu setahu saya usianya udah kelahiran 68, berarti dia 55 ya. Tapi bisa mengimbangi itu, bisa catch up dengan perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada cepat itu kan, karena perubahannya seketika ya, tidak hanya eh, rapid tapi seketika gitu. Makanya Floridi berusaha kayaknya seperti juru bicara yang menghubungkan antara masa lampau yang tidak terlalu jauh gitu ya, karena teknologi sangat cepat sekali mengusangkan satu hal dan eh, sangat terpaku sama yang namanya medium gitu. Nah, dari tiga tokoh ini saya berusaha mengaitkannya dengan membaca arsip gitu. Dan kebetulan kesamaan ketiganya mereka sama-sama berkacamata gitu. Jadi judulnya meminjam kacamatanya Brodel, Castells, dan Floridi untuk membaca arsip. Eh, saya udah terlalu banyak ya konsep literasi yang kita tahu. Kominfo juga sedang galak-galaknya mengampanyekan literasi digital gitu. Tapi ada satu penulis novelis sebenarnya yang saya kagumi. Eh, jadi kalau kita membaca karya Leslie Hazelton ini, kita nggak seperti baca novel ansik, tapi kita tuh kayak juga belajar baca histografi gitu. Tapi penyampaiannya mungkin mirip dengan gaya-gaya majalah Tempo lah ya, jadi dengan gaya jurnalisme sastrawinya. Leslie Hazelton menghadirkan satu tokoh, membuat biografi, fiksi biografis, tapi tidak lantas aku ya seperti bacaan histografi. Kalau kita baca histografi kan jenuh gitu ya bacanya ya, nggak ada misalnya mengajak pembacanya terlibat itu mengalami peristiwa yang dialami tokohnya, dialami para saksi. Jadi ada semacam jarak antara peristiwa yang kita baca di karya histografi itu dengan kita sendiri sebagai pembacanya gitu. Nah, Leslie ini terkenal dia menulis biografi Muhammad the First Muslim, lalu the Virgin Mary, dan yang terbaru dia nulis biografi kota Yerusalem. Emang minatnya di agama, terutama figur-figur yang terutama dari Islam ya. Nah, dalam satu bukunya yang The First Muslim, dia melihat bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak tepat kalau disebut sebagai orang yang buta huruf atau illiterate gitu. Tapi lebih tepatnya lagi adalah waktu itu memang semuanya berdasarkan hafalan ya. Bahasa Inggrisnya bagus tuh, by heart. Kalau Prancisnya par cœur. Jadi eh, ketiadaan tulisan lah yang membuat kita salah menilainya sebagai baca sebagai buta huruf gitu ya. Jadi tidak bisa calistung, padahal tidak mungkin suatu wilayah di mana perdagangan menjadi tulang punggungnya, para aktor yang terlibat, para agen yang terlibat dalam mobilitas itu tidak bisa baca gitu, tidak bisa berhitung, itu kan tidak mungkin jauh dari anggapan itu.
Makanya Hazelton menyodorkan konsep without writing. Jadi eh, maka dari itu hafalan sangat penting pada masyarakat kesukuan di Arab sana waktu itu. Dan ini kita sangat menarik, ada semacam paralelisme di sejarah Indonesia juga ya. Kita akan mengenal istilahnya Nirleka. Sejarah juga belajar ketika ada tulisan gitu. Periode sebelum ada tulisan, ada jurusan lain yang menggarap itu, arkeologi misalnya. Nah, literate di sini ternyata tidak melulu berarti dia bisa membaca, nulis, atau hitung gitu ya. Tapi bagaimana memahami isinya. Dan ini menarik karena kalau kita mendengarkan atau menyimak audiobook, itu kita seperti mengulang gitu, mengulang sejarah bagaimana dulu orang yang nggak bisa ngebaca, itu dibacakan gitu. Kalau kita lihat film-film lama, para loper koran itu bukannya membagikan begitu saja koran yang hanya selembar itu, tapi dibacakan. Dan itu yang paling penting ternyata bukan lagi pada kegiatan pembacaannya, tapi bagaimana si subjek yang membaca itu mengerti isinya. Gitu. Jadi justru yang harus kita lihat sekarang adalah bukan seberapa banyak yang kamu baca, tapi seberapa mengerti dari apa yang kamu baca tadi. Kita misalnya sudah jenuh ya, saya sendiri ngalamin bagaimana belajar sastra Indonesia, tapi kita hanya dihentikan pada tataran judul, pada tataran eh, gerakannya gitu. Jadi mulai dari 28 lah, 45, tapi kita tidak berusaha melihat menikmati karya sastra itu sendiri gitu. Kita berhenti pada tataran menghafal. Siapa misalnya pengarang novel ateis, gitu aja, Hadiah Kartamiharja. Tapi kita nggak, ketika ditanya lebih lanjut, apa yang bisa kalian dapatkan setelah membaca novel itu gitu. Itu kan nggak, kita nggak berusaha ke situ gitu. Nah, literate, jadi kita tidak adil ya dalam melihat masa lampau sebagai suatu, ada peradaban yang terbelakang, tidak bisa baca tulis bukan karena tidak mau, tapi memang waktu itu konsepnya tidak pakai tulisan gitu, tapi mereka mendengar gitu. Makanya wahyunya pertama disampaikan cara mendengar. Dan itu masih terjadi sampai sekarang dan seperti diulang lagi ya. Audiobook itu mengulang konsep awal ketika si informasi itu dipertukarkan dengan cara ngobong gitu, ngobrol gitu. Di Indonesia tradisi gosip ya itu menarik itu kalau dilacak gitu. Tulisan-tulisan yang nggak digarap tapi ngobrolnya yang panjang gitu. Nah, makanya Nur Hazelton kita nggak bisa menilai masa lampau dengan ukuran masa kini yang kita sebut kalau di kalangan sejarawan namanya anakronisme. eh, karena kita tidak hadir di masa lampau itu. Kita tidak mengalami sebagaimana para pelakunya mengalami, para korbannya mengalami, para saksinya melihat. Dan Hazelton berusaha menghadirkan bahwa masa lampau dengan kini itu satu aja gitu. Jadi ada yang namanya eh, perubahan dan kesinambungan. Ada namanya change and continuity gitu. Tidak melulu keterputusan, tapi dalam jangka panjang, nanti kita akan lihat bagaimana Brodel merumuskan itu, nyambung gitu antara masa lampau dengan masa sekarang. Tidak perlu periodisasi itu memisahkan antara masa klasik, masa kuno, klasik, modern, nggak kayak seperti itu. Gitu. Ya, supaya kita bisa melihat kesinambungan prosesnya gitu. Tidak ada satu yang dimulai dari nol sebenarnya. Tapi repetisi itu terjadi gitu ya. Kalau tadi saya bilang bagaimana audiobook itu mengulang eh, kegiatan serupa di masa lampau, kita bisa melihat sekarang emoticon misalnya. Itu mirip seperti hieroglif ya, di tulisan paku di Mesir sana gitu. Dan itu kita nggak bisa bilang bahwa orang dulu itu manusia manusia purba bahkan terbelakang gitu. Karena beberapa tradisi masih kita lestarikan justru sekarang. Nah, itu konsep yang saya pakai, saya pinjam dari Hazelton gitu. Jadi literasi itu dia tidak hanya muncul karena adanya tulisan, tapi bagaimana satu informasi itu bisa dipahami dan bisa didistribusikan itu.
disimulasikan. Oke. Nah, ini saya dapat meme ini nggak tahu disebut meme atau bukan ya, tapi ini representasi lah bagaimana ada sekian tuduhan terhadap profesi arsiparis. Catatan ya, di Indonesia memang hanya ada satu arsiparis. Kalau di luar sudah membedakan antara record manager dengan arkivis. Bahkan di Belanda sendiri yang kita anggap sebagai kiblat kearsipan Indonesia, eh, mereka sudah membedakan itu. Karena mau nggak mau makin ke sini pekerjaan itu semakin spesifik gitu, makin detail, makin rigid gitu. Dan itu perlu seorang spesialis tersendiri gitu. Bukan malah makin general, tapi makin spesifik. Nah, arkivis ini memang tatarannya statis itu ya, arsip statis. Nah, tuduhannya seperti ini. Teman-teman kita ngelihatnya, oh arsip Paris. Karena saya jujur ya, sebelum saya masuk ANRI, bahkan ketika nulis skripsi di Unpad, saya masih nggak tahu arsip Paris itu apa gitu. Begitu ada lowongan jurusan sejarah dicari untuk formasi arsip Paris, saya baru tahu gitu. Dalam waktu belasan tahun inilah saya belajar, oh arsip Paris itu seperti ini gitu. Konsep-konsep pertama yang dirumuskan mengenai profesi arsiparis ini, ada satu Sir Hilary Jenkinson, dia nulis buku Modern Archives, adalah penjaga. Jadi arsiparis itu penjaga, penyimpan, lalu dia sebagai pemilik yang netral, itu pemilik yang imparsial. Jadi konsepnya memang sangat-sangat statis itu. Dia hanya menunggu di kantor arsip, di depot arsip, di repositori statisnya. Lalu belakangan 30 tahun kemudian seorang bisa dianggap sebagai antitesisnya lah ya, Schellenberg menulis buku juga Manual of Archives Administration, bahwa tugas arsiparis adalah melakukan appraisal. Appraisal itu penilaian. Jadi mana yang layak menjadi arsip untuk disimpan dalam waktu yang lama dan mana yang enggak gitu. Jadi arsip itu justru yang disimpan lama bernilai sejarah, yaitu disebut sebagai arsip sebenarnya. Jadi udah dibedakan antara arsip statis dengan dinamis. Pada awalnya profesi ini nggak membedakan itu. Jadi ketika arsip itu hanya disimpan tanpa diakses, apalagi tidak menyediakan tools, alat untuk mengaksesnya, yang kita sebut sebagai finding aid, itu bukan arsip namanya. Jadi prinsipnya sama seperti kita menyimpan barang tapi nggak pernah kita pakai gitu. Dan kita nggak tahu gunanya apa gitu. Dan ini sama bagaimana kita lebih peduli sama gawai. Kita banyak foto, eh, tapi kita tidak pernah mengolah metadatanya. Kita nggak pernah berusaha bertanya diri sendiri, ngapain sih saya foto ini, ngapain saya simpan foto ini gitu. Jadi ketika sesuatu hanya disimpan tanpa bisa diakses dan nggak mungkin diakses karena nggak ada finding aid-nya, itu bisa kita anggap bahwa bukan arsip yang kita simpan gitu. Bahkan di Kanada mereka menyebutnya arsip Kanada itu sebagai itu bahan baku kebakaran gitu. Ketika arsip itu hanya begitu saja ditaruh tapi nggak ada usaha untuk mensistematiskannya. Belakangan mendiang Terry Cook tahun 97 mulai mengajak arsip lebih maju lagi, arsip Paris ini gitu. Tidak lagi, tadi kan Jenkinson Guardian sama di belakang ya, dia sebagai kiper kalau pakai analogi sepak bola. Nah, sekalian barat Presel dia mau jadi middle fielder gitu, midfielder gitu. Menjadi tengah gitu. Tidak hanya back ya, tapi midfielder. Nah, oleh Terry Cook dimajuin lagi itu konsepnya menjadi active interveners. Jadi active sharper. Bagaimana jangan hanya pada masa akuisisinya saja penentuan statis dan tidak nilai sejarahnya, tapi bagaimana para pencipta arsip ini memastikan bahwa apa yang mereka lakukan ini layak untuk diarsipkan, layak untuk menjadi nilai sejarah gitu. Jadi aktif entrepreneur ini lebih maju lagi mendekati para pencipta arsip, si creating agencies, untuk memastikan bahwa Anda nanti akan dilihat 100 tahun kemudian seperti keadaan Anda sekarang gitu. Jangan sampai ada
pengurangan, ada eh, yang hilang gitu ya. Karena konsep arsip sekarang adalah representasi fungsi kegiatan dan transaksi. Jadi jangan sampai yang kita lakukan sekarang hanya sampai sebagian gitu, 100 tahun kemudian. Misalnya gini contoh paling gampang. Kita dapat surat undangan satu rapat gitu. Kebetulan yang sampai ke kita yang menjadi arsip statisnya adalah undangan rapatnya aja. Padahal waktu rapatnya kita nggak datang gitu. Notulanya tidak mencatat eh, apa yang kita ucapkan waktu itu karena kita nggak datang. Berarti kan kalau kita dapat semua arsipnya, kita tidak akan sembarangan bilang bahwa oh Rais datang di rapat itu hanya berdasarkan satu lembar surat undangan yang melampirkan nama saya di situ. Mestinya kan harus ada daftar hadirnya dan ada notulanya. Saya ngomong apa waktu itu. Gitu. Hanya karena tidak ada dua lembar tadi, daftar hadir sama notulanya, seolah-olah saya dianggap setuju, padahal saya hadir aja saya tidak gitu, hanya diundang sepihak. Tapi para sejarawan nanti akan beranggapan, wah, saya hadir di situ nih gitu. Padahal itu tadi karena ketiadaan arsip yang sampai kepada kita, disimpan dan masih bisa diakses, akhirnya kesimpulan yang dibuat pun timpang. Lalu 2002, 5 tahun kemudian, di saat HAM mulai mengemuka, lalu para perjuangan negara-negara yang dulu bekas jajahan mulai menarik keberpihakan gitu ya, berani melawan negara induknya dulu. Appraisal tadi dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai demokratis. Dan ini banyak terjadi ya di Inggris misalnya, satu negara Kenya waktu itu pernah mengalami suatu riot, kerusuhan, dan mereka menggunakan arsip-arsip yang ternyimpan di Arsip Nasional Inggris, Public Record Office-nya Inggris. Dengan tafsir yang beda ya, dulu mungkin British nyimpan arsipnya dengan alasan berbeda, tapi belakangan oleh salah satu mantan negara jajahannya, Kenya dalam hal ini, digunakan untuk kepentingan yang berbeda gitu. Jadi perspektifnya bisa panjang kan. Nah, ini untuk yang terakhir, Mbak Margaret Headstone berusaha menarik profesi arsiparis ke yang belakangan sekarang lagi lamenya SPB Sri Kandi, lalu soal-soal data analis. Arsiparis menurut staf ahli Menpan RB, wakil deputinya menganggap potensinya menjadi seorang data analis itu paling banyak dari arsiparis gitu. Karena mereka yang mengolah arsip sejak penciptaan sampai statis lalu dilayankan. Dia menjadi semacam perantara gitu, semacam makelar, cenayang lah intermediaris antara bukti dan bagaimana bisa diakses karena ICT atau TIK ini sudah menjadi ruang sendiri gitu, menjadi ranah tersendiri yang nggak bisa terpisahkan dari kita. Kita lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP kan. Jadi ketergantungannya di sana gitu. Padahal usia gawai yang kita punya itu sebentar gitu. Dan kita harus akui bahwa yang jauh lebih penting itu bukannya tampilan dari gawainya, apakah atau Android atau apa, tapi informasi yang kita simpan di sana, foto, suara, video yang kita simpan di sana. Itu yang harus diperhatikan sekarang gitu ya. Jadi jangan hanya foto ambil, simpan, tapi nggak berusaha mengelola si informasi yang berupa foto tadi. Ini yang saya lakukan selama 13 tahun di Andri. Dulu waktu masuk, karena saya latarnya sejarah, sejak CPNS saya sudah mengolah arsip jajahan atau arsip kolonial. Saya menyusun dengan teman-teman inventarisnya Departemen Bevelaga Openbarewerken. Ini serupa PU sekarang, PUPR. Lalu WBK, Wees en Boedelkamer, ini seperti di Sdukcapil. Lalu BOW lantas berubah menjadi Verkeer and Waterstaat, sama fungsinya PU juga. Lalu ya Vanok, tadi yang sempat kita singgung, arsip presidensi.
Kalau Bali itu kan dulu nama provinsinya Bali and Onderhorik Hayden. Nah, kalau kami dulu mengolah arsip Yavanok. Yavanok ini dulu beribu kota di Semarang, jangkauannya ke arah Tenggara. Jadi yang berbatasan dengan Bali. Kalau teman-teman di Indonesia mungkin pernah dengar Belambangan ya. Itu menarik, satu negara yang terakhir, satu kerajaan terakhir yang beragama Hindu di Pulau Jawa waktu itu. Selama 4 tahun saya selain inventaris juga bikin guide. Jadi inventaris itu kami sebutnya sebagai primary finding aid. Jadi eh, sarana bantu temu kembali primer. Jadi pokoknya dipastikan daftar arsip itu layak, lalu kami tambahkan pendahuluan supaya memudahkan si penelusur mencari arsipnya, tahu sejarah lembaganya. Karena kita nggak bisa mencari arsip seperti buku ya, dengan katalog, lalu lihat indeks, ketemu halaman berapa. Nanti banyak seperti yang dialamin Mas Hendra tadi, satu arsip bisa 1 minggu gitu dapatnya. Karena si arsip tadi dipindahkan oleh pencipta gitu, dengan catatan berupa tunjuk silang. Berbeda kalau kita dapat seri yang berupa Grote Bundel atau KB, itu muaranya biasanya di sana gitu. Nah, kalau guide itu dinamakan sebagai secondary finding aid. Jadi dia menyatukan semua primary finding aid supaya pembaca, penelusur, periset ini tidak perlu repot-repot membaca semua sarana bantu temu kembali yang lainnya. Gitu. Cukup satu itu aja. Tapi tetap nanti ketika meminjam, ketika kita mau mencari tahu arsipnya atau menggandakan, yang dicatat nomor dari primary finding aid, dari daftar atau inventarisnya, bukan dari guide-nya. Guide itu hanya nomor urut, tapi bukan nomor deskripsi. Biasanya ada satu sebelum titik, ada dalam kurung itu mencantumkan dari inventaris atau daftar apa. Nah, itu yang ditulis ketika kita mau meminjam arsipnya. Nah, waktu itu kami menyusun 3 guide arsip pertambangan. Ini berkembang dari Manweisen. Manweisen itu seperti SDM sekarang lah ya, Manweisen. Lalu perdagangan di India Timur ini pada masa VOC. Karena ya kita dulu sebutnya sebagai Os India ya. Uh, VOC juga sebut sebagai Os India Company. Lalu pelabuhan. Nah, ini pelabuhan paling menarik waktu itu karena jauh sebelum konsep sejarah maritim digaungkan oleh Pak Susanto Zuhdi misalnya, atau Abdurrahman Hamid, di Afdeling itu bagian unit kerja dari BOW dan PNW yang ditulis utuh, nama Afdelingnya itu hanya Haven, pelabuhan. Yang lain-lainnya hanya inisial, huruf pertamanya gitu. Jadi misalnya di Padang Emma Haven ditulis itu, dan ini hanya Haven aja yang di eksplisitkan gitu ya, tidak Afdeling yang lainnya. Nah, ini menjadi waktu itu kami serunya di situ gitu. Bagaimana transportasi sudah terhubung antara tambang di Ombilin misalnya, atau di Sawah Lunto dengan Emmahaven. Emmahaven itu sekarang disebutnya sebagai pelabuhan apa namanya? Kok saya lupa apa nama Republik sekarang. Eh, Pokoknya kalau sempat nonton sinetron masih ada kapal ke Padang, nah situ ada sebutannya deh di TVRI. Nah, selalu 2014 saya dimutasi ke unit tetangganya. Jadi kalau tadi saya arsip kolonial, sekarang sebutnya dulu sebagai arsip Republik. Nah, di sini saya sebagai koordinator menyusun ulang inventaris Nahdlatul Ulama. Karena ada keluhan dari pengguna bahwa arsip yang mereka cari dari inventaris NU nggak ketemu gitu. Deskripsinya apa, captionnya apa, tapi begitu arsipnya datang kok beda gitu. Akhirnya kami bongkar lagi, dan ada 2 bundel, 2 jilid tentang NU ini gitu. Dan alhamdulillah juga yang tadinya NU mewajibkan para penelusur untuk izin dulu ke PBNU di Keramat Raya Jakarta Pusat, begitu inventaris ini rilis, mereka bilang cukup, nggak usah izin lagi, cuma nanti hasil risetnya baiknya berupa skripsi tesis atau disertasi diserahkan juga kopinya ke perpustakaan PBNU. Nah, sampai 2015 saya dimutasi lagi ke
unit kearsipan daerah 2B. Jadi pemerintahan daerah, terutama, jadi kalau sebelumnya di 2 hari sebelumnya saya ngerja di statis, sekarang saya ada di unit dinamis, yaitu terutama untuk pemerintahan daerah. Tugas saya waktu itu nyusun 4 instrumen: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi arsip dinamis SKKAD. Dan pada waktu yang sama juga di bulan September 2015 saya berangkat untuk tugas belajar selama 2 tahun. Pulangnya dari tugas belajar September 2017 sampai Februari 2018 saya masih bertahan di unit yang lama, kearsipan daerah 2B, dan sejak itu saya pindah sampai sekarang di unit kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Pusdibang Siskar, yang sekarang mau berubah nama menjadi Pusat Analisis Kebijakan. Tugas di unit ini adalah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria kajian dan naskah akademis. Nah, kalau melihat lini masa di Google Cendekia yang saya punya, jumlah tulisan yang saya terbitkan pada kurun sebelum di ANRI dan setelah di ANRI sangat banyak. Dari 35 tulisan, itu dalam kurun di ANRI itu sekitar 33 tulisan itu. Berupa artikel, buku, modul, dan tesis. Ada 2 tesis, karena waktu itu harus ngulang lagi BA matrikulasi bergelar. Jadi saya harus nyusun BA tesis dan MA tesis. Mengapa saya suka menulis? Karena sekalipun sekarang kami sebagai arsiparis tugasnya tambahan ya, menulis itu, karena saya perlu berbagi gitu, biar publik tahu bahwa ada finding aid yang bisa diakses, ada arsip yang bisa diketahui isinya gitu. Dan sekarang di unit riset di Pusdibang Siskar ini saya coba mengembangkan dimensi riset kearsipan yang tidak melulu teknis, administratif, tapi juga tidak hanya sejarah juga, tapi melihat secara progresif gitu ya, mengenai arsip komunitas, mengenai arsip digital dan elektronik yang berbeda, lalu bagaimana konsep penilaian penyusutan dalam arsip digital. Karena selama ini kan kertas di shredding aja atau di weeding gitu. Tapi dalam arsip digital apakah prakteknya demikian juga sama gitu. Nah, kita mulai masuk ke figur pertama dari 3 figur yang saya anggap ini bisa menautkan, menggabungkan 3 jurusan yang ada di SSP ini gitu. Fernand Braudel ini seorang sejarawan Perancis. Umumnya Perancis memang pikirannya selalu eksentrik gitu ya. Dalam perenungannya di penjara pada masa Perang Dunia Kedua ketika Nazi Jerman berkuasa di sana, dia mulai menggagas disertasi ini gitu. Mungkin ini mirip seperti yang dialami Pram ya ketika di Pulau Buru. Pram nulis novel, kalau Braudel nulis draft disertasi. Terjemahannya ada 3 jilid Mediterranean ini gitu. Jadi jauh sebelum konsep sejarah maritim diperkenalkan, konsep sejarah total ala Analyst School ini sudah diperkenalkan juga oleh Mendiang Sartono Kartodirjo. Jadi konsep sejarah makro histori, total histori dari Anthony Reid misalnya, sekalipun misalnya biografis seperti Peter Carey tentang Diponegoro, lalu Puzel tentang Tan Malaka, tapi konsep sejarah globalnya tetap kepake gitu. Tidak melihat dari satu dimensi seorang Tan Malaka, seorang Diponegoro, tapi di multidimensi dari figur-figur tadi. Nah, ada 3 konsep atau disebutnya sebagai 3 lapis sejarah menurut Braudel dalam pengantar bukunya. Ini yang menjadi landasan teoretis jurnal Analyst di Prancis. Bagaimana mengkaji sejarah itu jangan sekali jadi gitu ya, sekali sudah itu mati, tapi harus melihat jangka panjangnya. Nah, konsep yang paling utama dari Braudel ini yang menjadi strukturalisme, belakangan nanti Giddens mengembangkan menjadi strukturasi ya.
istoa quasi immobil. Jadi bagaimana peran iklim, peran tempat, benua, lingkungan hidup secara jangka panjang itu berpengaruh terhadap perubahan. Jadi bukan hanya perang, bukan hanya pembunuhan, tapi ada perubahan jangka panjang gitu. Misalnya kita lihat di Jawa, misalnya Jawa Bali, dari maritim pada masa pertengahan ketika banyak kerajaan Islam bermunculan, lalu oleh pihak asing Eropa, mulai dari Spanyol, Portugal di Indonesia Timur, lalu Belanda, dan Inggris, itu seperti merusak gitu. Kalau kata Nuret, suatu yang sudah mendunia dengan konsep maritim di Nusantara waktu itu, sama pihak Eropa ini dikecilkan gitu, yang menjadi balik ke agraris lagi gitu, agraris yang terputus dari maritimnya menjadi ke dalam, bergeraknya ke dalam, tidak keluar gitu. Nah, ini perubahan-perubahan yang menarik gitu ya, bagaimana kedatangan tidak hanya Belanda dengan VOC-nya, Inggris dengan EIC-nya, tapi sebelumnya gitu, interaksi tadi seperti apa. Bahkan kita bisa lihat keberadaan IKN yang katanya mau pindah atau IKN baru di Kalimantan Timur tuh polanya sama seperti yang ini. Mengapa bertahan di Jakarta gitu? Mengapa Jakarta udah jelas-jelas dulu YP Kun nggak mau sebenarnya lama-lama di Jakarta karena banyak wabah malaria di sana gitu. Lalu serbuan dari pasukan Sultan Agung Mataram juga malah menyebabkan banyak kematian di sana gitu. Nah, ini hal-hal kayak gini kita jadi Brodel mengajak kita untuk berpikir panjang, gitu. Tidak melihat sebagai satu peristiwa kecil terpisah sendirian, tapi kalau dilihat secara polanya berulang. Seperti tadi saya bilang di awal ya, audiobook sama seperti sebelumnya, bagaimana orang dibacakan isi dari informasinya dalam koran atau apa. Lalu sekarang emoticon, dulunya ada hieroglif atau huruf paku gitu. Itu kan pola-pola yang bisa kita tarik paralelismenya seperti apa gitu. Konsep kedua dari Brodel adalah ini, long term rhythm. Jadi sedang, bagaimana perang dunia, bagaimana wabah, bagaimana bencana alam itu mengubah, tapi tidak mengubah seperti pola tadi ya, dari maritim yang terbuka menjadi agraris yang tertutup gitu. Brodel berusaha melihat ini bisa kita lihat, bisa kita lacak, tapi sebenarnya ini hanya lapisan tengah dari lapisan yang menggerakkan gitu. Kalau dalam jangka panjang sepertinya diam, tapi ini berpengaruh pada aspek panjang dengan aspek yang tiga ini. L'histoire événementielle, jadi sejarah yang berdasarkan pada peristiwa-peristiwa kecil tadi yang saya bilang, pembunuhan, penculikan, perampokan. Kita ngelihatnya mungkin hanya pembunuhan gitu. Padahal kalau kita berpikir lebih, pasti ini ada sebab selain itu kenapa pembunuhan ini terus ada misalnya. Kita nggak ngelihat misalnya, narkoba, ini kan kalau kita hanya lihat seorang 15 tahun ditangkap karena narkoba, bahkan dia dituding sebagai pengedar itu. Kalau kita hanya ngelihat situ aja, ini yang disebut sebagai Brodel l'histoire événementielle. Jadi hanya waktu yang pendek gitu. Padahal ada pola panjang gitu. Bagaimana keterlibatan aparat polisi jadi Minahasa misalnya dalam transaksi narkoba. Berarti kan ada skenario besar yang mesti bisa kita kaji gitu, bukan hanya berhenti di peristiwa-peristiwa yang seolah-olah terpisah-pisah gitu. Nah, 3 lapis sejarah inilah yang berusaha Brodel kembangkan sampai sekarang oleh Joe Gouldy sama David Armitage, itu dikembangkan menjadi big data sejarah. Jadi dalam bukunya mereka The History Manifesto, apa yang Brodel lakukan ini, kalau kita sekarang punya big data, itu jauh lebih mudah. Kita bayangin ya, Brodel tahun 49, risetnya dari tahun 40 sebelumnya, itu pasti datangnya ke arsip yang kertas, perpustakaan yang kertas itu.
Kalau sekarang kan kita riset cukup di laptop gitu, ada wifi, ada akses kepada jurnal, arsip yang udah dialimediakan, buku-buku yang sudah di-e-book-kan gitu. Kita bisa pakai big data gitu. Dan untuk sejarah total, sejarah global yang tadinya pekerjaannya begitu menyulitkan karena harus pergi ke berbanyak tempat dalam waktu yang panjang, sekarang bisa dilakukan di satu tempat aja gitu, dalam waktu yang singkat gitu. Nah, jika bakalnya big data itu oleh Gouldy dan Armitage dianggap brodel lah pelopornya. Bagaimana dia mencoba melihat peristiwa secara besar gitu, secara makro, tidak bagian yang kecil yang aja yang diperhatikan. Lalu ini figur kedua yang saya anggap merepresentasikan sosiologi. Castell masih hidup sampai sekarang orangnya. Dia seorang Spanish, sekarang guru besar di Sanpai. Pokoknya di kalangan sosiolog terkenal. Dia menulis trilogi The Information Age, Economy, Society, and Culture. Tapi konsep dasarnya dia mengembangkan konsep network society. Jadi pada umumnya society itu sudah terhubung gitu. Dulu kan lewat rempah-rempah misalnya ya, lewat lautan seperti Brodel gagas tadi. Lalu lewat jalan yang membuat kembali ke pola agraris tertutup gitu ya, yang tadinya lautan itu sebagai penghubung, karena perspektifnya sekarang agraris, lautan itu dianggap sebagai pemisah. Nah, sekarang ada arus baliknya dengan pendekatan sejarah bahari maritim yang sudah digagas itu. Menurut Castell, network society itu terhubung terutama sekarang dalam tahapan lanjutannya dalam bentuk daring. Jadi bagaimana kita connected gitu ya. Dia kalau Floridi bilang bukan lagi online tapi on live. Jadi bagaimana coba kita bisa nggak berhenti aja misalnya sehari misalnya kita detox dari gawai, kita nggak terhubung sama wifi, gitu. Apakah bisa gitu? Coba iseng-iseng bikin eksperimen sosial ya, eksperimen pribadi gitu. Bisa nggak kita nggak terhubung gitu? Kan nggak bisa gitu ya, susah gitu ya. Nah, sekalipun kita nggak terhubung misalnya, tapi banyak sebab kegiatan membuat kita harus terhubung gitu. Kita harus ngirim email gitu, kita harus telepon gitu. Nah, itu yang membuat kita mau nggak mau kita ya ketika tidak mau terhubung pun kita akan dihubungi. Gitu. Jadi ketika ada gerakan boykot WhatsApp misalnya, ya nggak bisa gitu. Karena ekosistem kita, lingkungan kita di WhatsApp itu sendiri. Gitu. Lalu yang kedua, Castell nulis buku ini, Identitas. Nah, ini makin mengerucut lagi karena menurut Castell nggak ada lagi sekat-sekat geografis ya. Karena jaringan internet ini, globalisasi dalam tingkat lanjutannya, sudah meleburkan makna-makna bangsa, negara, suku bangsa gitu. Nah, kita perlu pertanyakan lagi nih, apakah sebegitu gitu? Atau justru kebalikannya gitu. Pada masa ICT ini, informasi digital ini, teknologi ini, identitas malah menguat misalnya. Kan menarik ya bagaimana kampanye Pilkadal itu mengandalkan putra daerah gitu. Itu kan konsep-konsep yang justru identitas itu naik lagi gitu, bukannya hilang tapi naik lagi di sana. Nah, terus yang terakhir ini, jadi Castell berusaha melihat di akhir milenium ini kemarin peran budaya itu bisa tadi dua sisi tadi ya, dia bisa hilang menjadi budaya global, kita menjadi penghuni desa global. Kalau kata Thomas Friedman itu the world is flat gitu ya, terhubungnya makin cepat, atau sebaliknya itu kita nggak punya kekasan lagi sebagai manusia, sebagai individu, sebagai anggota dari satu suku bangsa itu budaya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ya kelihatannya buat apa sih mikirin itu, tapi dalam konstelasi ICT ini nanti akan berubah gitu. Dan kita ada sisi baiknya tadi saya bilang ya, bagaimana kita bisa menemukan kesamaan, bisa belajar keragaman, tapi di sisi lainnya
identitas kita, batas-batas kita apakah harus dipertahankan atau harus didefinisikan ulang. Lalu figur terakhir, oh iya, ini konsep lanjutan dari Castell. Jadi dia bilang dulu masih pada masa internet awal lah ya, ketika kita masih ramai dengan Friendster, dengan BlackBerry, dengan Nokia, virtual reality. Tapi sekarang ketika makin masif, semua lini ada portalnya, semua urusan ada startupnya gitu ya, harus online semua, ada di depannya semua gitu. Bahkan mau sekarang katanya nggak cukup lagi ya, kayak mau digital. Kata Castell, kita beranjak dari virtual reality ke real virtuality. Karena begitu tergantungnya kita sama sesuatu yang terhubung secara internet tadi, secara digital tadi. Nah, ini definisi dari network society menurut Castell. Jadi, sekalipun sudah ada pada masa sebelumnya, tapi pada masa abad informasi ini, tidak ada lagi desentralisasi, semuanya adalah pusat gitu dalam hal ini. Tidak ada lagi periferi, tidak ada lagi pinggiran. Jadi, orang nggak boleh, misalnya seperti saya tadi, Bali itu hanya Denpasar gitu. Atau lebih parah lagi, Bali sama Indonesia itu beda gitu kan. Orang kan taunya lebih kenal Bali pada Indonesia misalnya. Itu kan nggak seperti itu lagi gitu, karena semua bisa menciptakan dirinya, tempatnya sebagai pusat itu sendiri. Jadi ya, yang tadinya hierarkinya horizontal vertikal, sekarang lebih merata gitu. Jadi tidak ada sekat-sekat di sana. Nah, yang terakhir, selebritis paling hangat yang dibincangkan Taufik Asmianto dalam disertasinya adalah Floridi. Dia seorang Itali, tapi berkewarganegaraan Inggris. Dan menariknya lagi, dia selain guru besar informasi, dia juga guru besar sosiologi ternyata di Bologna, Italia kalau nggak salah, saya lupa nama tempatnya. Nah, ini dia merencanakan nulis tetralogi, jadi tidak hanya trilogi, tapi tetralogi. Judul pertamanya sudah terbit, Philosophy of Information, dan dia menganggap ini satu ranah filsafat yang terbaru, jadi layak menjadi bidang studi tersendiri. Lalu 2 tahun kemudian dia menulis lagi The Ethics of Information. Dia mengembangkan meta teoretikal dari suatu informasi itu apa, lalu melihat informasi itu luas itu. Beberapa pihak kan justru menganggapnya informasi itu seperti menghilangkan zaman sebelumnya, tapi menurut Floridi dia melihat yang kita perlukan adalah suatu etika, bukan suatu penolakan terhadap informasi baik yang digital ataupun lainnya, karena tsunami informasi ini sudah nggak bisa dikendalikan lagi dan kita perlu etik di sana. Paling gampang ChatGPT sekarang lah gitu, ChatGPT itu bagaimana bisa mengubah wajah ilmiah suatu mahasiswa dan institusi pendidikan dengan seolah-olah benar gitu. Kita kan makin susah nih gitu ya. Sudah manusia makin berkurang populasinya, sekarang mesin menggantikan kita dan kita bertanya semua tidak hanya kepada Google, Wikipedia, tapi kita bisa menyalin tempel semua jawaban dari ChatGPT itu gitu. Tanpa merasa itu salah gitu ya. Ini terkait juga dengan kasus rame-rame Jokowi kemarin yang Kompas edisi khususnya. Yang ketiga ini judulnya The Logic of Information. Jadi mulai mengembangkan tatarannya hubungan antara yang teori dengan yang praktisnya sendiri gitu. Jadi 2019 cukup waktu yang lama ya. Dan yang ternyata keempatnya belum terbit. Rencananya mau terbit tapi melihat Floridi malah nulis banyak buku yang lainnya. Dan dia bilang kayak gini, masih akan ada terbitan keempat, mudah-mudahan terbit 1 dasawarsa lagi, bahkan mungkin bisa ada yang kelima gitu. Jadi tidak hanya tetralogi, tapi apa ya kalau 5 ya? Pancalogi ya. Nah yang keren lagi dia menulis The Fourth Revolution. Jadi dia mengembangkan satu atmosfer yang namanya infosphere dan itu membentuk kenyataan manusia tadi gitu ya. Jadi bagaimana misalnya sekarang ada konsep deepfake, jadi suara bisa ditiru, orang bisa ditiru gitu. Bagaimana satu orang bisa berada di sekian banyak tempat dengan layar Zoom yang berbeda, Skype dulu misalnya, itu tuh membuat
kita tidak lagi sendiri gitu. Bahkan kita aja ini, kita mungkin nggak nyebut sebagai aku atau saya gitu. Bisa jadi kita itu adalah saya yang berganda itu gitu. Kenapa dia menyebut revolusi yang keempat? Karena menurut dia revolusi pertama itu Kopernikus yang membuktikan bahwa bumi tidak lagi sebagai pusat alam semesta tapi matahari. Kita tahu Galileo Galilei di sini. Lalu Charles Darwin yang membuat bahwa manusia bukan spesies yang utama juga karena dia bersama-sama berbagi dengan spesies lainnya gitu. Dan desentralisasi peran manusia tadi ya. Lalu yang ketiga ada Freud yang melawan gagasannya René Descartes, cogito ergo sum, dengan bahwa manusia itu tidak hanya pikirannya, tidak hanya rasionalnya, tapi ada aspek lain yaitu id, ego, dan super egonya gitu. Nah, tuh Freud mengembangkan itu gitu. Jadi insting naluri itu juga penting, tidak hanya melulu nalar atau akal. Dan yang keempat, Alan Matheson Turing ini seorang matematisian yang menggagas pentingnya memahami. Jadi kalau kita belajar sekarang yang namanya apa nama itu? Saya lupa. Itu konsep-konsep yang dulunya Turing pakai, kripto, lalu sekarang ada blockchain. Nah, penggagasnya di awal semua dari Turing. Nah, menurut Floridi, revolusi keempat itu revolusi yang Turing gagas ini gitu. Nah, ini ucapan dari Floridi yang bagus ya, bagi yang suka masak terutama, yang suka makan juga boleh nih. Jadi bahan-bahan itu tidak merepresentasikan mau masak apa gitu, tapi bahan-bahan tadi menentukan hasil dari masakannya gitu. Tapi orang nggak bisa menebak bahwa pasti masak ini, gitu. Belum tentu juga gitu, karena bahan-bahan sama ya, antara mirip lah lodeh dengan asem misalnya. Itu bisa dilihat dari situ. Nah, ini simpulannya, mungkin nanti ada yang bisa memberikan simpulan yang lain dari bacaan yang lain juga tentang tiga figur ini. Menurut saya dari ketiganya bisa dihubungkan bahwa setiap kita, setiap kawasan, setiap individu adalah pusat, adalah center itu sendiri gitu. Kita berhak untuk menganggap diri kita sebagai pusat dan jangan pernah menjadikan yang lainnya sebagai pinggiran atau periferi. Lalu yang kedua, perubahan seperti Brodel tadi gagas, itu bisa hanya kita lihat terjadi dalam jangka waktu yang luas dan panjang, wilayahnya luas dan panjang itu. Jadi selalu ada pola, mengapa misalnya sekarang setelah polisi, Kementerian Keuangan misalnya kena gitu. Itu kan pola yang seru ya. Narkoba jangan hanya dilihat ada penangkapan satu orang pengedar 15 tahun, tapi kok di sisi lain aparat juga terlibat. Itu perubahan besar di situ. Lalu yang ketiga, keterhubungan atau yang tadi Castell bilang sebagai network society. Jadi selama dia terhubung pada informasi, dia setara. Dan kesenjangan tadi bisa hilang gitu. Sekarang orang bikin tutorial, cukup lihat YouTube, tidak lagi buku resep gitu yang bingung ya. Kita bisa pilih mau yang mana gitu. Orang bisa jadi apapun dalam waktu yang singkat. Mungkin tidak mendalam, tapi peran-peran yang minimal itu bisa dikembangkan lagi. Gitu. Floridi dengan tadi konsep-konsep infosphere, lalu bagaimana informasi itu sebenarnya apapun gitu ya, bukan hanya mediumnya yang digital, tapi sebelumnya juga. Itu bisa membuat kita berpikir ulang, membaca ulang. Keberadaan kita kuliah, kita kerja, kita belajar untuk apa sebenarnya itu. Bahwa ada yang lebih daripada itu, yaitu keragaman, semuanya adalah pusat. Mungkin nanti ada yang bisa nambahkan, saya cukupkan sampai sini, kembali ke Mas Moderator. Terima kasih. Wah, luar biasa ya, mendengar paparan dari Mas Rais yang berusaha untuk menghubungkan triumvirat, ini saya sebut sebagai triumvirat saja, ada Ferdinand Braudel, ada Immanuel Castells, ada Freud, siapa tadi Mas, saya lupa namanya yang ketiga, Floridi ya, ada Floridi ya.
yang mungkin masih asing di telinga saya cuma Floridi aja, karena lebih banyak mungkin dipelajari oleh anak-anak kearsipan. Tapi kalau Immanuel Castell dan Ferdinand Brodel namanya malang melintang saya dengar dalam beberapa perkuliahan. Jadi kalau dengar Mas Rais tadi membincangkan tentang mazhab analis itu, saya jadi keingat dengan beberapa karya-karya yang ditulis oleh Prof. Sartono Kartodirjo dan Pak Kunto Wijoyo yang banyak juga membahas tentang karya-karya dari Ferdinand Brodel, dan juga tentu saja tidak lupa dengan dua tokoh lain yang punya andil besar dalam mengembangkan mazhab analis di Prancis dan di seluruh dunia, ada Marc Bloch dan Lucien Febvre. Begitu ya kalau nyebut bahasa Prancisnya, semoga gini ya, bisa koreksi nanti gitu. Itu tadi ya yang disampaikan oleh Mas Rais Warpratama. Luar biasa tadi menggabungkan triumvirat tadi itu ya, dan di awal sudah disampaikan tentang kendala-kendala yang mungkin dihadapi karena berusaha untuk menggabungkan antara disiplin sejarah, sosiologi, dan perpustakaan. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Mas Rais nampaknya sudah menginspirasi kita semua gitu ya. Dan mungkin dari apa yang disampaikan itu nanti memunculkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin kalau ada hal ihwal yang belum dipahami dari apa yang disampaikan oleh Mas Rais, bisa disampaikan di halaman ini atau di ruangan ini dengan menggunakan fitur raise hand ya. Atau kalau merasa lebih worth it menggunakan bahasa tulis, bisa melalui chat yang sudah tertera di fitur. Silakan adik-adik, mungkin ada Guntur ya. Ada Guntur. Kita di termin pertama 3 orang penanya dulu ya. Ada Guntur 1. Ya, sambil menunggu penanya yang lain, mungkin Guntur. Silakan, Tur. Oh, ada Lisaman. Guntur sama Lisaman. Silakan, di Guntur. Dimulai pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, Pak Hendra, dan selamat sore pada Pak Rais telah meluangkan waktu untuk membagikan sedikit ilmunya soal kearsipan. Nah, jadi di sini mungkin saya ada beberapa pertanyaan seputar kearsipan gitu Pak. Dan mungkin ini menurut hemat saya Pak ya, mungkin saya sebagai orang awam gitu. Perkenalkan dulu, saya Guntur Hari Marcelian, saya mahasiswa dari pendidikan sosiologi Pak, semester 6. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya kan di sini, kearsipan itu mungkin punya metode sendiri untuk menentukan mana yang pantas dijadikan arsip dan mana yang pantas tidak dijadikan arsip, seperti yang tadi Pak Rais bilang. Lalu bagaimana Pak, semisal ada mungkin hal-hal yang mungkin masih berbau sejarah dan mungkin sering kita dengar dengan istilah cerita rakyat gitu Pak. Cerita rakyat kan itu berdasarkan mulut ke mulut gitu Pak, mulut ke mulut. Dan apakah kearsipan itu atau mungkin lebih spesifik itu Andri bisa menentukan mana yang fakta dan mana yang tidak fakta, bahkan dari orang-orangnya sendiri, dari masyarakatnya sendiri, belum tentu juga mereka lebih percaya pada tulisan, bisa aja mereka malah lebih percaya pada mulut ke mulut gitu dari nenek moyang mereka daripada apa yang mungkin sudah tertulis gitu Pak. Jadi apakah Andri ataupun kearsipan sendiri punya metode untuk menentukan mana yang fakta dan mana yang tidak fakta gitu Pak. Dan pertanyaan saya berikutnya yaitu terkait literasi. Mungkin setahu saya literasi kan mungkin sedang bermasalah saat ini, kita sedang terkendala pada krisis literasi. Yang saya dengar kan kita mungkin 1:1000 lah di data 2022 itu tingkat literasi dari Indonesia itu 1:1000 gitu. Dari 1000 orang cuma 1 yang mau baca gitu. Nah, apakah kearsipan sendiri punya metode dalam mungkin mengembangkan literasi lebih fokus pada pendidikan dasar gitu Pak, pendidikan dasar, mungkin seperti perpustakaan kan biasa mereka keliling-keliling gitu, keliling-keliling menawarkan buku, dan mungkin mereka juga
sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, apakah kearsipan itu punya metode yang mungkin kurang lebih sama seperti Perpustakaan Nasional atau punya metode sendiri terhadap pengembangan literasi di tingkat sekolah dasar gitu, Pak? Terima kasih. Mas Rais mungkin mau langsung dijawab atau kumpulin dulu pertanyaannya? Langsung aja deh. Oh langsung ya, nanti keburu lupa. Sayangnya saya nggak ngelihat mukanya Guntur ya. Ya silakan. Takutnya pakai chat ada dua GPT pertanyaan nanya nih. gitu. Takutnya pakai AI gitu. Bukan Guntur yang nanya nih sebenarnya gitu. Hidupin dong Guntur, kameranya Guntur. Bisa liatin mukanya nggak Guntur? Atau kalau dibuka nanti tiba-tiba ada halilintar gitu kali ya. Musim hujan. Ya, terima kasih Mas Guntur. Ini mungkin orang kedua yang bernama Guntur yang saya tahu gitu ya, setelah Soekarno Putra. Kalau di kearsipan yang saya tahu itu memang bukan literasi kata kuncinya, tapi pakai memori kolektif ya. Nanti itu berkembang menjadi collective memory, lalu berkembang menjadi participatory archives itu, atau community archives. Sekarang mulai makin spesifikkan namanya person centered archives. Jadi individunya yang mengarsipkan itu. Jadi memang kalau dibilang beda banget dengan perpustakaan ya beda gitu, karena arsip itu representasi kegiatan gitu, baik dia lembaga, dia individu gitu. Jadi sebagaimana kita bercermin setiap pagi, ya itu representasi arsip seperti itu gitu. Makanya kalau di sejarah itu kan bukan lagi melihatnya sebagai fakta atau bukan gitu ya, antara historiografi tradisional, historiografi modern gitu. Karena yang dicari dari historiografi tradisional, babat, hikayat, serat, itu kan bukan kebenaran kejadiannya, tapi etika dari peristiwa itu gitu. Kalau kita bilang semua ada hikmahnya, nah itu yang berusaha dilihat itu. Memang cakrawalanya waktu itu seperti itu, ya kita nggak bisa salahkan juga gitu. Sama seperti yang tadi saya bilang, orang melihat masa lalu terbelakang, buta huruf, padahal nggak demikian gitu. Buktinya apa yang dilakukan masa sekarang pun demikian gitu. Ketika kita nyebut zaman modern, apakah semua alat-alat itu kita tidak lagi terbuat dari batu gitu? Seenak-enaknya blender ya, kalau sambal enaknya diulek misalnya gitu. Itu contoh-contoh gitu. Dan tidak lantas bahwa kita menjadi manusia purba karena menggunakan ulekan itu untuk bikin sambal gitu. Jadi yang berusaha kearsipan lestarikan justru perspektif yang beragam tadi gitu. Dan nilai apa yang bisa kita teruskan, kita bisa estafetkan ke generasi setelahnya gitu. Jadi jangan sampai satu tradisi lisan hilang. Karena arsip itu bukan lagi mediumnya yang disebut sebagai arsip, tapi ada informasi di sana gitu. Ada representasi peristiwa di sana. Ini yang membuatnya harus melihat, kita selama ini kan pasti, ya saya sendiri waktu 13 tahun yang lalu melihatnya arsip itu ya kertas gitu. Tumpukan kertas, map, paperclip gitu. Hanya segitu aja gitu. Padahal kalau kita ngubah sedikit aja pandangan kita bahwa arsip itu adalah sesuatu yang disimpan lama untuk bisa diakses, kita nggak bicara soal medium lagi gitu. Kita nggak bicara soal format lagi gitu. Atau soal bentuk, tapi bagaimana informasi tadi terlestarikan gitu. Kalau Mas Guntur pernah baca disertasinya Ibrahim Alfian misalnya soal perang di jalan Allah, bagaimana ibu-ibu di Aceh lewat lagu-lagu rakyatnya meneruskan semangat perlawanan terhadap penjajahan gitu. Itu kan lisan gitu. Tapi dari lisan ke lisan itu lestari, nah itu memori kolektif gitu. Bukan lagi wah harus jelas nih siapa penciptanya, lalu mana draft awalnya, lalu mana versi komersial pertamanya, gitu. Itu kan panjang ya. Jadi jangan paksakan satu
perspektif barat yang harus positif itu dengan perspektif timur misalnya yang lebih apa ya, lebih artistik, persuasif dalam hal ucapan itu bicara. Kita nggak bisa samakan di situ gitu. Nah, ini yang harus dilihat juga, makanya ketika misalnya perpustakaan bisa dengan mudahnya bikin kampanye literasi, lalu Kominfo juga bikin literasi digital, kalau di kearsipan justru bagaimana menyadarkan kita bahwa kita adalah pencipta arsip itu sendiri gitu. Bahwa pada dasarnya meskipun kita bukan arsiparis, tapi kita menentukan keterwakilan masa sekarang di masa mendatang gitu. Dan itu yang susah gitu. Bagaimana menyadarkan itu? Maka tadi kan ada perkembangan kan, definisi arsiparis dari awal dianggap sebagai kiper aja, lalu mulai masuk menilai arsip mana yang layak disimpan, bernilai sejarah. Makin maju lagi, dia mengajak para pencipta arsip untuk ikut melestarikan arsipnya, menyimpan arsipnya. Itu kan suatu tantangan gitu. Jadi ketika arsip itu hilang, pertanyaannya bukan lagi ditanyakan kepada lembaga kearsipan, tapi bagaimana kita sendiri dalam hal ini kesadaran kearsipannya setinggi apa gitu dalam melihat hal itu. Selama misalnya bungkus-bungkus bekas kertas UN masih ditemukan di tukang gorengan, berarti masih rendahnya di situ gitu kualitasnya. Selama misalnya kita melihat arsip itu hanya sebagai tumpukan kertas, ya udah berhenti di situ. Mirip seperti tadi saya bilang ya, suatu hal kita simpen banyak, lalu kita ganti alatnya, mediumnya, gawainya, padahal yang penting itu adalah isinya, gitu. Informasi yang ada di gawai itu, gitu. Yang bisa berganti-ganti ya gawainya. Gitu. Jadi pada level dasar, seperti yang digagas Kunto Wijoyo dengan konsep etis ya untuk pengajaran sejarah di level dasar, kearsipan pun demikian, gitu. Karena memang erat sejarah dengan kearsipan itu begitu erat. Kami punya dua prinsip yang namanya asal-usul dan aturan asli, itu sangat sejarah banget gitu ya. Bahkan ketika nggak mau jadi sejarawan, arsiparis itu tahu konteks sejarahnya detail gitu, karena dia tahu penciptanya, tidak hanya kapan dan di mana. Nah, ketika kami ke daerah misalnya, tidak melulu peran-peran negara aja yang dikembangkan dalam kearsipan, tapi peran-peran komunitas juga perlu dikembangkan gitu. Jadi yang tadinya diwariskan secara lisan, lalu kami rekam misalnya. Rekamnya tidak hanya suara dari penyanyi, tapi alat-alat yang merekamnya. Itu bagian dari arsip, audiovisual itu. Kalau nanti sempat main ke Jogja, di sana ada lembaga yang bergiat di bidang itu gitu. Saya lupa namanya. Saya lupa namanya. Itu tentang arsip-arsip seniman di sana mereka itu. Jadi kita bahkan menurut mereka IVA nama tempatnya, Indonesian Visual Art Archives. Arsip itu bukan hanya teks, tapi suara, gambar, dan pandang dengar. Nah, kalau sekarang bentuknya digital dengan format metaverse, bahkan mungkin tidak lagi 4 dimensi, 5 dimensi, ya itu arsip juga gitu. Selama ada manusia di sana, selama ada peristiwa di sana, ada kegiatan, ada kejadian, ya itu arsip itu sendiri gitu. Jadi diperluas seperti Floridi yang bilang tadi gitu. Informasi itu bukan memutus suatu periode sebelumnya, enggak. Dia berusaha melihat keragaman konten gitu dalam yang direkam medium tertentu tanpa melihat mediumnya. Karena kalau kita hanya fokus pada medium tertentu, bayangin misalnya dulu mediumnya prasasti, batu, itu lestarinya berapa tahun, sampai sekarang aja masih ada ya, batu tulis, Ciareten, Padrau yang Portugal di kota Jakarta Utara masih ada. Lalu medium berganti ke serat, babat, daluang misalnya. Sekarang kertas, nanti ada analog elektrik sekarang nih, Mas berjalan analog elektrik, karena kembali lagi nih banyak musisi yang kembali ke piringan hitam, vinil, nggak mau lagi mereka ngerekam digital, karena pembajakan lebih parah di medium digital. Lalu ada medium digital. Kita lihat usia medium tadi itu makin kesini makin singkat kan? Berapa lama coba? Kita nggak ngebayangin dulu BlackBerry bisa bangkrut, Nokia bisa bangkrut, Friendster bisa nggak ada, Yahoo juga udah mulai hilang gitu. Jadi usia medium makin kesini itu makin cepat
mati muda gitu. Nah, arsip nggak melihat itu, tapi dia melihat bagaimana informasi yang dalam medium tadi itu bisa disimpan dan lestari gitu, bisa diakses, bermanfaat. Justru kan sekarang kita menghidap yang namanya rabun dekat kan, karena mediumnya digital, kita nggak tahu arsipnya ada mungkin di situ tapi nggak bisa dibaca, alat bacanya nggak ada, aplikasinya nggak ada. Bandingin sama mediumnya kertas yang jaraknya ratusan tahun, puluhan tahun sebelum kita gitu. Karena hanya butuh mata dan cahaya, ya kita masih bisa baca gitu isinya apa gitu. Tapi yang format digital gimana nasibnya? Kita punya aplikasi Microsoft dulu mungkin zaman saya milih XP misalnya 2000, sekarang yang itu bisa dibaca nggak gitu? Apakah PDF ini bisa menggantikan microfiche, mikrofilm gitu? Kalau nggak bisa berarti harus segera migrasi nih. Nah, apa format yang selain PDF yang lebih bagus lagi? Apakah PDF-A misalnya? Apakah EPUB misalnya? Karena lebih interaktif ya, ada suara, bisa dibalik gitu. Tapi lagi-lagi di situ ada konsekuensi berupa kapasitas memori yang besar. Dan kita harus melihat nanti, kalau kata Frody tadi, jangan sampai terjadi first in, first out itu. Karena nggak ada appraisal selection di awal, akhirnya apa saja disimpan. Ketika kita menyimpan apa saja, berarti kita nggak menyimpan apapun. Jadi itu prinsipnya, kalau saya berani bilang. Bukan masalah kapasitas server, bukan masalah memorinya besar, bukan. Tapi kita harus bikin yang namanya pengompokan klasifikasi gitu. Itu membantu kita untuk retrieval nanti. Penemuan kembali konteksnya seperti apa. Jadi jangan sampai terjebak pada, wah gampang lah beli server murah gitu. Begitu listrik mati gimana? Begitu genset nggak ada dieselnya gimana? Itu harus dipertimbangkan gitu. Makanya prinsip yang dipakai di Kaspan itu 1, 2, 3. 1 informasi, 2 format minimal, dan 3 tempat. Tempatnya yang supaya dispersal gitu ya, resikonya dibagi gitu. Jangan hanya nyimpan di satu format, di satu tempat. Mungkin itu dulu, Mas Guntur, yang mungkin masih malu-malu melihatkan mukanya. Oke, terima kasih Mas Rais ya. Nanti diskusi lebih lanjut bisa dilanjutkan pada menum berikutnya karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi ini masih ada 3 penanya lagi nih. Lisaman, silakan Lisaman. Lisaman. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Pak Hendra Mas, dan juga selamat sore kepada Pak Rais Tawar sebagai Pasti Saman bisa lihat ke videonya nggak? Oh bisa Pak, bisa. Nah, dan juga selamat sore kepada Pak Rais Tawar yang menjadi pemateri pada sore hari ini. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang 2 hal sih Pak. Yang pertama itu mengenai, sebetulnya sih memang ini terbagi 2 pertanyaannya, yaitu tentang literasi dan teknologi. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwasannya kan kita aja sebagai manusia pada saat ini, kita itu tidak bisa lepas dari HP kita hal kecilnya. Misalnya kita lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Nah, di sini pertanyaan saya itu bagaimana arsip dapat memfasilitasi peningkatan literasi secara efektif dan dalam era digital di mana konten literasi mudah diakses melalui internet dan teknologi informasi lainnya, dan bagaimana peran arsip dalam mempromosikan literasi yang kritis, inklusif, dan yang berkelanjutan di tengah kemajuan teknologi yang sangat cepat. Mungkin begitu Bapak. Iya, terima kasih. Mas, manggilnya Lisaman ya. Sebenarnya prinsipnya sama ya, mau digital, mau analog, atau kertas, atau sebelumnya prasasti gitu ya. Satu waktu di Leiden ada satu dosen, dia seorang filolog, ahli bahasa Arab, tapi medium yang dia cari prasasti. Jadi dia di sisi lain sebagai arkeolog juga sebenarnya itu, tapi dia mengklaim dirinya sebagai filolog karena dia risetnya soal bahasa Arab kuno di gurun pasir, dan medium yang dipakai waktu itu ya bahasa di prasasti gitu ya. Makanya dia mulai menduga bahwa sebenarnya masyarakat Arab waktu itu tidak
illiterate seperti yang kita duga gitu sebuta huruf itu. Lalu dia bilang bahwa prasasti itu adalah open air archives, jadi arsip yang di udara terbuka gitu, outdoor archives itu. Karena dia melihat ada relasi kekuasaan di sana, ada rekaman informasi di sana, peristiwa, jumlah penduduk, lalu jenis makanan, siapa kepala sukunya ditulis di sana gitu, dipahatkan di prestasi itu. Nah ini kata dipahatkan juga bagus nih ya, karena standar kearsipan terbaru Records in Context menuliskan kata engrave, jadi tidak hanya recorded atau written tapi engrave di situ gitu, memahatkan informasinya, karena medium digital ini sangat mudah usang, makanya informasinya bisa mungkin tetap terpahat. Kalau kita menggunakan kata terpahat kan nggak ada orang yang memasukkan prasasti ya, autentikasinya jauh lebih gampang dilakukan gitu, karena sulit membuat yang serupa itu gitu, bahan-bahannya, cara teknik penulisannya. Jadi kalau kita mau bicara pengarsipan yang inklusif digital, justru bagaimana kita sendiri siap nggak mengolah itu gitu. Karena butuh pihak yang menyimpan lainnya gitu. Sekarang sama nanya ke diri sendiri misalnya, punya hard disk eksternal, punya cloud misalnya di Gmail kita, itu kendalinya di mana? Ketika misalnya hard disk eksternal ini nggak kebaca lagi, nasibnya sama seperti flash disk dulu namanya disket. Kendalinya di mana? Bagaimana kita menguasai isinya? Sekalipun itu punya kita gitu ya. Kalau cloud mungkin di Google ada batasan maksimalnya, nanti harus bayar sekian berapa untuk 1 bulannya gitu. Tapi custody, kepemilikan sama kendali terhadap arsip itu ketika bentuknya digital itu bukan di kita lagi gitu. Kecuali kita waspada terhadap perubahan mediumnya ya. Seperti tadi saya bilang, apakah PDF itu cukup lebih baik daripada microfiche atau microfilm? Sekarang ada EPUB yang lebih baik kepada PDF misalnya, tapi kapasitas memorinya bagaimana? Lalu ada jaminan nggak bahwa PDF A dan EPUB ini bisa tetap diakses lama gitu, tidak senasib seperti aplikasi yang usang sebelumnya gitu. Jadi pertanyaan ketika soal inklusif ini pertanyaan refleksif sebenarnya kepada diri kita sendiri, bagaimana perilaku kita dalam menyimpan arsip gitu. Makanya tadi saya tawarkan kaidah di teman-teman arsiparis, konservator 1, 2, 3 gitu. 1 informasi, 2 format, minimal 3 tempat. Supaya ketika 1 nggak bisa diakses, 1 hilang, masih ada yang lainnya gitu. Jadi jadikanlah bahwa digital itu sebagai salah satu dari sekian format yang kita akses. Ada format lainnya, yaitu kertas misalnya, yaitu analog misalnya. Jadi waktu-waktu mati lampu, baterai kita habis, ada cetak yang bisa kita pegang gitu. Itu kan bagian dari manajemen risiko juga kan. Ini pertanyaan menarik juga gitu, ketika saya misal diskusi dengan teman-teman di Lokananta, Solo, Surakarta, ternyata tren musisi sekarang itu mereka kembali ke kaset dan vinil. Karena menurut mereka kualitas analog itu lebih bagus gitu, dan mencegah pembajakan yang masif ya. Digital itu lebih gila lagi pada zaman kaset dulu gitu. Dan kalau sudah bentuk digital itu nggak bisa dilacak berapa jumlahnya gitu, tersebar kepada siapa. Seketika diunggah ke YouTube udah gitu. Akhirnya kan musisi sekarang banyak yang nyerah ya, menganggap ya udah anggap aja bahwa bajakan itu bagian dari promosi gitu. Mereka nggak mengandalkan dari situ lagi, tapi dari konser-konser gitu. Karena sulit menghitung monetisasi dari situ gitu. Bahkan akhir berapa musisi kayak John Mayer, Slang misalnya, itu merilis format YouTube juga ada gitu. Dan kita bisa convert begitu aja ke versi MP3 misalnya. Karena menurut posisi sekarang, kami bukan di situ lagi ranahnya gitu. Tapi bagaimana tetap kreatif, produktif dengan mengeluarkan album dan lagu baru, single baru, tapi pendapatannya bukan dari situ, tapi dari
konser-konser, dari merchandise misalnya. Itu sama juga kalau kita lihat Joox sama Spotify ya. Itu bagian juga dari bagaimana kita bisa berperan di situ gitu. Tapi jangan tergantung pada satu provider aja, satu format aja, satu layanan aja gitu. Pastikan ada beberapa supaya kita bisa kendalikan. Nah, menurut saya pribadi, kertas itu jauh lebih baik gitu. Nah, yang susahnya ketika bentuknya sudah suara dan pandang dengar, audiovisual. Nah, itu susah gitu. Saya punya kaset banyak misalnya, tapi karena nggak ada tape recordernya, udah susah lagi itu mengakses itu. Sekarang cukup kita di YouTube aja streaming misalnya kan. Tapi berapa lama sih YouTube itu bisa bertahan gitu? Dan akhirnya album yang dirilis itu kan formatnya banyak kan. Mereka misalnya Slank yang terbaru kemarin rekaman di Lokananta rilis format vinyl sama CD. Jadi CD udah mulai merangkak lagi gitu. Digital salah satu aja gitu. Jadi prinsipnya sama sebenarnya Mas Nisaman. Jadi jangan terpaku pada satu medium. Kalau bicara inklusivitas, bicara kesetaraan yang kritis, kita harus melihatnya secara luas gitu konteksnya supaya ya kembali lagi ke kita gitu. Kalau hanya satu dan itu hilang, gak kebaca, yang rugi kita juga gitu. Jadi kan manajemen risiko itu penting di awal. Jangan berpikir, gue baru beli nih hard disk eksternal yang kapasitasnya gede gitu. Bahkan gue beli server deh gitu supaya lebih murah. Tapi ada masa berlakunya kan server itu. Sesuatu yang dialiri listrik itu kan pasti ada masa berlakunya berapa lama. Berarti nanti harus siap-siap nih sekian tahun kemudian ada migrasi. Apakah servernya diganti atau gimana. Dan server itu pun minimal ada 2 fungsi kan. Dia emulasi dalam arti aplikasi ketika file itu tercipta apa saja, supaya bisa dibaca arsipnya, sama server si kontennya itu sendiri gitu. Metadata di situ, elemen deskripsinya di situ gitu. Itu minimal fungsinya 2. Kalau kita mau punya, sama seperti di hard disk eksternal kan ya, arsipnya, filenya ada di situ, tapi kalau nggak ada alat bacanya, yang terbuka apa, Mas Lisamat? Yang terbaca dari file itu apa? Ketika nggak ada aplikasi yang kompatibel. Huruf paku bukan? Pernah nggak buka arsip file-file yang lama? Pasti sih yang dibuka tuh nggak terbaca seketika gitu. Makanya ada saran format misalnya lagi-lagi pertanyaan apakah RTF itu cukup bertahan lama gitu. Jadi pertanyaan soal inklusif, kesetaraan, kritis, kembali ke diri kita, sediakan resources yang banyak dan pastikan bahwa kita bisa mengendalikan sumber daya tadi gitu dalam kendali kita, nggak tergantung dengan satu itu aja gitu. Jadi yang sekarang punya Twitter, yang sekarang punya Instagram, ya harus berpikir jangan menyimpannya di repositori itu aja gitu. Jangan jadikan media sosial sebagai repositori. Harus berpikir juga bagaimana dicetak gitu, supaya nggak hilang gitu. Atau di burning lagi di CD-ROM misalnya, itu bagian juga gitu. Nanti beli lagi playernya, terserah, pokoknya CD-nya ada dulu aja misalnya. Itu bagian itu. Tapi ketika kita semua menyimpan foto-foto, video di Instagram misalnya, ketika ada perubahan kepemilikan, dibeli sama Elon Musk misalnya, diborong, lalu tiba-tiba harus bayar, karena nggak bayar akhirnya nggak bisa mengakses foto-foto tadi, ya rugi siapa kan? Begitu Mas Nisaman, mudah-mudahan bingung, tambah bingung, dan mulai berpikir sekarang mau nyimpen gimana nih, tidak hanya asal simpan saja. Ya, kembali ke gimana Mas Nisaman dan Mas Hendra? Masih ada 2 pertanyaan terakhir ya. Mungkin langsung saja saya gabung. Dek Ulan sama Dek Septia, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Hendra dan juga paparan materi dari Pak Rais yang sangat luar biasa. Di sini perkenalkan saya Kade Ulan Purnami dari program studi D3 Perpustakaan. Jadi di sini saya mempunyai 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu yaitu, jadi di sini arsip yang dikelola oleh Andri itu
tadi disebutkan bahwa terdapat arsip tercetak dan juga digital. Lalu untuk arsip digital tersebut, apa yang menjadi penilaian bahwa arsip tersebut berhak untuk didigitalisasi? Lalu bagaimana juga untuk cara menyebarkan ke masyarakat mengenai arsip digital tersebut? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, di sini Andri tidak hanya mengelola arsip dinamis, namun juga arsip statis. Selain itu juga arsip tidak hanya berbentuk tercetak, namun juga digital, dan dari dokumen beralih menjadi arsip, terutama arsip statis, melalui proses penilaian. Nah, apabila menilai usia tua, mungkin mudah dinilai secara kuantitatif. Namun, bagaimana cara menilai sebuah arsip memiliki nilai sejarah dan budaya sehingga layak menjadi arsip statis tersebut? Baik, sekian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih, Bapak. Jadi satu ya dengan Setia, Ya, silakan. biar nanti Mbak digabung. Bulan tunggu ya sebentar. Silakan Dek Setia. Baik, Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Hendra, dan terima kasih juga paparan materinya dari Pak Raistiwar. Jadi di sini saya akan bertanya mengenai kearsipan, yaitu bagaimana upaya seorang arsiparis untuk menjaga nilai arsip itu sendiri dan menyebarkannya pada masyarakat luas, yang dimana sekarang minat baca masyarakat Indonesia itu menurut UNESCO itu rendah, yaitu 0,01%, yang dari 100 dari 1.000 orang yang suka membaca hanya 1 orang, dan banyak juga anak-anak sekarang yang lebih memilih bermain handphone daripada mempelajari arsip dan mempertahankan arsip itu sendiri. Langsung ya Mas Hendra ya. Ya, silakan Oke. Mas. Dari Mbak Wulan soal kriteria ahli media. Jadi pertama, sebelum bicara ahli media, harus bicara soal pemetaan fungsi. Biasanya ada 2 fungsi utama, fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Dan biasanya juga fungsi fasilitatif itu fungsi yang arsipnya umumnya musnah gitu. Bagian terbesarnya musnah. Tapi kalau fungsi substantif, dia berkasnya biasanya bernilai sejarah, karena substantif itu pelaksana kegiatannya sendiri, yang melaksanakan kegiatannya dan mengarsipkan itu. Kalau fasilitatif dia lebih kegiatan administrasinya. Jadi misalnya kayak struk, kayak bukti bond, itu jatuhnya item fasilitatif. Tapi kegiatan rapatnya, bagian misalnya ini sebenarnya bagian rutin, tapi rapat apa? Rapat soal menentukan nilai arsip, rapat soal kurikulum, rapat soal gerakan mahasiswa misalnya. Justru itu menjadi substantif gitu, dan itu harus dilestarikan oleh pencipta arsipnya sendiri, baik si lembaga itu atau unit kerjanya. Jadi jauh sebelum bicara soal kriteria digitasi atau alih media, ingat ya katanya alih media, informasi nggak berubah berarti kan, harus mengenali dulu fungsi dari si pencipta arsipnya, terutama 2 fungsi tadi, fasilitatif dan substantif. Jadi pastikan ketika misalnya Mbak Wulan berorganisasi mahasiswa, praktek paling gampangnya di situ. Bagaimana struktur organisasinya, bagaimana fungsi pengarsipannya, lalu klasifikasi arsipnya gimana. Jadi tentukan di awal, sebelum kegiatan dilaksanakan, sudah ada klasifikasi arsipnya. Pengkodeannya gimana, apakah numerik, apakah alfabet, atau gabungan apa numerik. Itu harus dipastikan di awal. Jadi jangan bicara, ini kan cuma organisasi mahasiswa, hima aja. Nggak usah ribet-ribet lah dengan klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip itu hulunya kearsipan gitu. Kita gagal, kita abai di klasifikasi, kita nggak bisa memberkaskan. Ketika kita bisa memberkaskan, berarti representasi arsip terhadap peristiwa yang diarsipkan itu akan hilang, ya setidaknya berkurang lah gitu. Kita nggak mau kan kita hanya dikenal sebagai satu profesi aja gitu. Kita misalnya ngaca tapi yang kelihatan hanya matanya aja gitu kan, tidak representasi kan terhadap kita kan. Seperti itu maksudnya. Jadi
penilaiannya ke arah sana. Kecuali nanti misalnya ada perang, ada bencana alam, ada wabah, lalu ada perilaku dari penciptanya yang tidak mengarsipkan itu sendiri, item-item arsip berkas yang fasitatif itu bisa bernilai sejarah itu. Karena nggak ada lagi arsip yang selamat sampai di sini, sampai sekarang, kecuali ini, berarti itu bernilai sejarah. Jadi level pemberkasannya akan dilihat. Kalau idealnya berkas di level series dan file itu bagus. Tapi kalau nggak lengkap ya itemnya ini diselamatkan gitu. Misalnya satu berkas kegiatan nggak ada, tapi yang selamat hanya notulannya. Berarti notulannya ini yang harus statis itu. Karena dia satu-satunya merepresentasikan kegiatan rapat soal kurikulum misalnya. Jangan sampai hilang semua. Jadi hanya iya kita pernah rapat kurikulum, mana arsipnya? Yang ada apa? Cuman bukti konsumsi aja gitu. Itu kan tidak representatif ya, tidak substantif kan bukti konsumsi. Tapi kan justru kan notulanya, daftar hadirnya itu yang penting di situ. Jadi jauh sebelum bicara soal alih media, bicara itu. Dan alih media pun dipakai juga. Nah, sekarang saya boleh bicara alih media. Kriterianya lebih kepada keselamatan informasinya. Jadi ketika di alih media atau digitasi, mau nggak mau ada dua format penyimpanan dengan format peminjaman. Untuk gambar misalnya ada JPEG dan TIFF. Nah, untuk penyimpanan, format TIFF itu bagus, tapi memorinya besar. Tapi untuk peminjaman, penggandaan, display biasa di portal kearsipan gitu ya. Kalau di Andri ada SJKI misalnya, itu biasanya menggunakan JPEG kualitasnya gitu. Nah, untuk suara nanti ditentukan lagi apakah MP3 atau MP4 itu akan dilihat lagi karena sekarang MP3 udah nggak dikembangkan lagi sama produsennya. Dan pastikan juga bahwa ketika alih media tadi adalah arsip yang sering dipinjam namun mediumnya sudah aus itu, sudah rawan untuk rusak. Jadi jangan sampai karena seringnya dipinjam, dalam hal ini misalnya kertas gitu ya, itu merusak mediumnya sehingga informasi nggak terbaca. Makanya dibikinlah alih media, bentuk media. Nanti ketika ada peminjaman, si peminjam menyimpan arsip yang dialih mediakannya, bukan yang originalnya, gitu, bukan yang versi awalnya. Itu bagian dari preservasi digital atau preservasi jangka panjang, long term preservation. Itu Mbak Wulan. Lalu Mbak Septia, justru itu ya. Jadi kalangan yang terlibat dalam kearsipan tidak hanya arsiparis, bahkan setiap kita ada dasarnya kan ada arsiparis ya, karena kita menciptakan arsip pasti kan, punya KTP, kita menyimpan kode OTP di email kita, ada transaksi digital, berarti kan kita menciptakan arsip. Nah, dari situ aja sendiri kita harus bilang bahwa diri kita adalah arsiparis sebenarnya. Nah, jadikan perilaku tadi, perilaku kesadaran yang kalau kata Mas Desaman tadi, inklusif gitu. Bagaimana karena setiap kita adalah arsiparis, berarti kita harus tahu resikonya apa nih dari menyimpan arsip yang sembarangan, tidak klasifikasi misalnya, tidak memberkas, harus diperhatikan di sana gitu. Dan itu yang pentingnya membuat yang namanya tadi, kalau di teman-teman kearsipan ada namanya archival outreach. Ini konsep kearsipan bagaimana publik melihat manfaat dari arsip. Makanya misalnya di Andri ada diorama, ada eksibisi arsip, ada naskah sumber. Jadi itu bagian dari bagaimana arsip itu menjadi menarik gitu. Kan tadi saya bilang yang pertama itu daftar dan inventaris arsip, lalu yang kedua ada guide arsip, lalu yang ketiga nanti ada naskah sumber. Nah, setelah naskah sumber nanti ada pameran arsip, archival exhibition. Nanti setelah pameran arsip ada yang namanya diorama. Itu kan macam-macam gitu. Ada bahkan mungkin nanti bisa bentuk teater atau reifikasi peristiwa sejarah berdasarkan arsip gitu. Itu menarik gitu. Karena sekarang misalnya tahun ini Andri menggagas arsip-arsip Kartini sebagai MOW, sudah didaftarkan bersama antara Belanda dengan Indonesia gitu. Itu bagian dari kita gitu. Nah, kita sebagai publik yang biasa ini baiknya jangan hanya berpatokan pada kalau arsip itu hanya Kartini, bukan.
Kenapa Kartini bagus? Karena dia menulis dan dia mengarsipkan tulisannya sehingga bisa kita baca sekalipun usianya singkat ya. Dan bagaimana perilaku itu bisa kita tiru gitu. Jadi nanti representasi perempuan Indonesia tidak hanya Kartini, tidak hanya Christina Marta Tiahahu, tidak hanya Dewi Sartika, tapi banyak yang lain-lainnya gitu. Ada Suciwati Istri Munir misalnya, banyak perempuan-perempuan lainnya. Begitu Mbak Septia. Terima kasih, kembali ke Mas Indra. Oke, penjelasan yang sangat luar biasa ya Mas Rais ya. Ini kalau diteruskan bakal sampai besok ini diskusinya karena cukup menarik nih. Ada banyak sekali inspirasi-inspirasi, celah-celah untuk ditanyakan karena narasumbernya memang benar-benar menguasai bidang kearsipan ya. Tapi karena waktu yang terbatas sehingga mungkin diskusi-diskusi lanjutan akan kita lanjutkan pada momen-momen berikutnya. Tapi ada hal yang perlu saya garis bawahi dari penjelasan yang disampaikan oleh Mas Rais tadi, bahwasanya ternyata bahwa definisi dan deskripsi tentang arsip itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini begitu. Ternyata definisi dan deskripsi arsip itu tidak tunggal gitu kan. Mungkin saja banyak di antara adik-adik karena adanya budaya tontonan sehingga menyebabkan world view-nya menjadi seragam gitu ya. Sehingga menyebabkan pemahaman mereka terhadap yang namanya arsip itu selalu pasti kertas gitu. Tapi ternyata tadi Mas Rais sudah menyampaikan bahwa yang namanya arsip itu bisa jadi adalah memori kolektif gitu ya Mas ya. Memori kolektif, terus tadi ada dengar pandang dan lain sebagainya. Jadi banyak definisi dan banyak deskripsi tentang yang disebut sebagai arsip itu gitu ya. Oke, itu yang perlu saya garis bawahi dalam pembicaraan kali ini. Nampaknya untuk hal-hal yang lain nanti kita bisa diskusikan pada momen-momen berikutnya. Berikutnya kita Pak Irwan, ada penyerahan ini ya, apresiasi kepada Bapak ini ya. Silakan Pak, ya, Pak Nur Irwan ya. Nah ini piagam penghargaan kepada Mas Rais Stewart pertama SSNA ya, dari kami di jurusan Sejarah Sosiologi dan Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha. Jangan kapok lagi untuk datang diundang sebagai narasumber dalam berbagai momen-momen akademik di kampus kami. Ya, saya minta doanya ya untuk kelancaran studi saya juga nanti. Nanti kalau sudah selesai studi dan hasil pergulatan intelektualnya sudah menjadi buku, mungkin bisa sharing-sharing nanti Mas, ada bedah buku atau apalah gitu ya. Karena banyak sekali ilmunya ini dari Mas Restiwar ini. Jadi pengetahuan tentang kearsipan itu banyak sekali yang bisa kita pikirkan. Pak Nur, ada yang ingin disampaikan Pak? Ada lagi Pak? Iya, mungkin tidak ada, tapi ada Pak Kejur di mungkin bisa sedikit. Pak Kejur SSB, Pak Ketut Selena Arta, mungkin ada yang ingin disampaikan sekapur siri sekaligus menutup kegiatan kita. Tapi nampaknya tadi saya lihat Pak Kejur sedang dalam perjalanan ya, tadi minta izin pulang. Mungkin itu sudah di room, sudah di. Oh sudah. Silakan Pak Ketut Sudanarta. Oke, terima kasih Mas Rais ya. Mohon maaf, saya tadi sebenarnya diminta oleh Pak Irwan untuk memberikan sambutan, tetapi karena tadi ada pekerjaan yang sudah saya janjikan dengan Prof. Ade, jadi saya tadi meminta pada Pak Sekjur untuk memberikan pengantar, dan secara pribadi dan lembaga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rais ya atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami, dan mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Rais bisa nanti datang ke Uniksa untuk menjadi dosen tamu di kuliah umumnya, Pak Rais ya. Siap Pak, terima kasih. Kami ya, Pak Rais bisa datang satu saat jika kami memberikan undangan
Sekali lagi terima kasih Pak Rais. Ya. Semoga sehat selalu. Ya. Kalau memang tadi informasinya disertasinya sedang mau diselesaikan, mungkin nasibnya sama dengan saya gitu. Saya juga sedang bergulat menyelesaikan disertasi Pak Rais, sama-sama ini berjuang itu Pak Rais ya. Ya, Oke, Pak. ya waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sedikit juga mungkin Pak Hendra. Ya, silakan Pak Kesempatan ke Bu Sri mungkin mengucapkan terima kasih. mumpung ada Bu Sri ya. Silakan Bu Sri, Bu Korprodi di 3 perpustakaannya. Iya, terima kasih ya Mas Rais sudah bersedia memberikan kuliah ya. Mungkin ini cukup untuk 1 semester tadi ilmunya ya. Macam-macam kemudian mahasiswa kami juga haus akan informasi terkait dengan kearsipan karena lokasi arsip nasional itu sulit terjangkau, jauhnya luar biasa, harus ke Jakarta gitu ya. Jadi dengan kehadiran Mas Rais ini menghadirkan oase lah di tengah-tengah kehausan kami akan informasi terkait arsip. Karena tadi Mas Rais di awal ketika diinformasikan bahwasanya akan mengisi kuliah umum di jurusan SSP, sebenarnya ini SSP ini kan memang ada sejarahnya. Kenapa namanya sejarah, sosiologi dan perpustakaan. Jadi sejarah itu adalah arsip tentang masa lalu gitu ya. Nah, sosiologi itu adalah arsip tentang masa kini. Nah, dan produk-produk arsipan itu disimpan di perpustakaan gitu, sehingga lahirlah jurusan SSP ini gitu ya. Ya, jadi apa yang Mas Rais sampaikan ini sudah mewakili ya kehausan kami akan ilmu kearsipan di 3 prodi ya. Jadi kami segenap alma mater SSP mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi karena Mas Rais ya meskipun ilmunya sudah tinggi gitu ya, nyarinya aja sampai ke Leiden gitu ya, tetapi masih mau berbagi dengan kami yang ada di daerah. Semoga nanti ilmu-ilmu ini bisa menular ke kami dan kami makin sadar akan arsip dan bisa menjadi komunitas arsip yang aktif lah di tingkat daerah gitu. Ya, cukup sekian dari saya. Salam buat teman-teman di Arsip Nasional. Semoga nanti ada acara PPL ke situ ya Mas Rais. Nanti Ya, kita bisa ketemu dan belajar lebih banyak. Terima kasih. Selamat sore. Sore Mbak Sri. Irwan, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, saya mungkin menyampaikan sedikit ucapan terima kasih kepada Mas Rais sudah berkesempatan untuk berbagi ilmu kepada kami di Undiksa. Ya, sama seperti Pak Ketut, nanti kalau ada kesempatan Mas Rais langsung ke Undiksa, khususnya di jurusan kami. Terima kasih sekali lagi Mas Rais. Cukup Pak Hendra. Baiklah, Bapak Ibu, adik-adik yang budiman, itu tadi sesi terakhir dari pertemuan akademik kita di kesempatan sore hari ini. Semoga memberikan inspirasi yang mendalam bagi kita semua. Dan saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan dan perbuatan saya yang menyinggung perasaan atau tidak enak di hati ya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.